Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang konsep belajar dan teori belajar sebagai salah satu tugas dari mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Video kali ini disusun oleh kelompok 2 yang terdiri dari Ayu, Cindy, Citra, Hulatul, dan juga Sania. Baik, konsep belajar menurut Slameto, konsep belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Lalu, menurut Hildred dan Bauer, konsep belajar berhubungan dengan tingkah laku seseorang terhadap suatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, di mana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan respon pembawaan, kematangan, atau keadaan-keadaan seseorang, misalnya kelelahan, pengaruh obat, dan sebagainya. Nah, dari kedua teori para ahli tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa belajar pada hakikatnya adalah suatu proses perubahan tingkah laku manusia menuju arah yang lebih baik sebagai hasil pengalaman dan latihan. Berdasarkan tujuan dan hasil yang diperoleh dari kegiatan belajar, para ahli mengemukakan ada 8 jenis belajar yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada belajar abstrak atau abstract learning. Belajar abstrak adalah belajar dengan menggunakan cara-cara berpikir abstrak. Tujuannya untuk memperoleh pemahaman serta pemecahan yang tidak nyata. Contohnya adalah belajar tauhid, belajar astronomi, kosmografi, dan belajar kimia. Yang kedua ada belajar keterampilan atau skill learning. Belajar keterampilan sendiri bertujuan untuk memperoleh sebuah keterampilan tertentu dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik. Contohnya adalah belajar pada bidang olahraga, pada bidang seni lukis, dan memperbaiki benda-benda elektronik. Bentuk belajar keterampilan ini disebut juga dengan latihan atau training. Yang ketiga adalah belajar sosial atau social learning, di mana bertujuan untuk memperoleh keterampilan dan pemahaman terhadap masalah-masalah sosial dan penyesuaiannya terhadap nilai-nilai sosial. Yang keempat, ada belajar pemecahan masalah atau problem solving, di mana tujuannya untuk memperoleh keterampilan atau kemampuan memecahkan berbagai masalah secara logis dan rasional. Yang kelima, ada belajar rasional atau rational learning, di mana belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir secara logis atau sesuai dengan akal sehat. Dengan belajar rasional, individu diharapkan memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan menggunakan pertimbangan dan strategi akal sehat, logis, dan sistematis. Yang keenam, ada belajar kebiasaan atau habitual learning, yang bertujuan agar individu memperoleh sikap dan kebiasaan perbuatan baru yang lebih positif, dalam arti selaras dengan kebutuhan ruang dan waktu. Yang ketujuh, ada belajar apresiasi atau appreciation learning. Belajar apresiasi sendiri pada dasarnya adalah belajar mempertimbangkan nilai atau arti penting suatu objek. Misalnya, apresiasi sastra, apresiasi musik, apresiasi seni lukis, dan apresiasi seni baca tulis Al-Quran. Yang kedelapan, ada belajar pengetahuan atau study. Tujuan belajar pengetahuan ialah agar individu memperoleh atau menambah informasi dan pemahaman terhadap pengetahuan tertentu yang biasanya lebih rumit dan memerlukan kiat khusus dalam mempelajarinya. Misalnya dalam mempelajari menggunakan alat-alat laboratorium dan penelitian lapangan. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang teori belajar behaviorisme. Apa sih teori belajar behaviorisme? Teori belajar behaviorisme menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Menurut
Gage and Berliner, teori belajar behaviorisme tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Nah, teori behaviorisme ini yaitu berhubungan dengan stimulus dan respon yang mendudukan orang belajar sebagai individu yang pasif. Lalu, apa sih ciri-ciri teori behaviorisme? Ciri-ciri yang pertama yaitu mementingkan faktor lingkungan. Yang kedua, menekankan pada tingkah laku yang nampak dengan mempergunakan metode objektif. Yang ketiga yaitu sifatnya mekanis, dan yang keempat yaitu mementingkan masa lalu. Tujuan pembelajaran behaviorisme menekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik, yang mana menuntut peserta didik untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, ataupun tes. Lalu pandangan para ahli mengenai teori pembelajaran behaviorisme ini, yang pertama ada John B. Watson. Menurut Watson, dari para ahli lainnya meyakini bahwa tingkah laku manusia merupakan hasil dari pembawaan genetis dan pengaruh lingkungan atau situasion. Yang kedua yaitu Ivan P. Pavlov. Ivan P. Pavlov ini menyebutkan bahwa teori belajar behaviorisme merujuk pada sejumlah prosedur pelatihan karena satu stimulus dan rangsangan muncul untuk menggantikan stimulus lainnya dalam mengembangkan suatu respon. Lalu ada B.F. Skinner. Menurut Skinner, teori belajar behaviorisme yaitu menjelaskan tentang perilaku dan perkembangan. Perkembangan adalah perilaku. Oleh karena itu, para behavioris yakin bahwa perkembangan yang dipelajari akan sering berubah sesuai dengan pengalaman-pengalaman dari lingkungannya. Lalu apa sih kelebihan dan kelemahan dari teori belajar behaviorisme? Kelebihan yang pertama yaitu sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaannya yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Yang kedua ada cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru, dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberikan hadiah ataupun pujian. Adapun kekurangan dari teori belajar behaviorisme yaitu yang pertama, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru bersifat meanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Yang kedua, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Oke, selanjutnya yaitu teori belajar kognitivisme. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang artinya adalah pengertian dan mengerti. Pengertian luasnya cognition atau kognisi adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Jadi, teori kognitif adalah teori belajar yang lebih menekankan pada pembelajaran yang merupakan proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia yang bersifat relatif dan berbekas. Nah, model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pembelajaran melalui upayanya yang mengkoordinisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Nah, model ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. Adapun ciri-ciri dari teori kognitivisme yang pertama yaitu memusatkan perhatian pada cara manusia merasakan, mengolah, menyimpan, dan merespon informasi. Nah, teori belajar kognitivisme memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upaya mengkoordinisir, menyimpan, dan menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Nah, model ini menekankan pada bagaimana informasi diproses dan diolah. Lalu ciri-ciri yang kedua yaitu faktor individu yang berperan penting dalam belajar tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungan. Menurut aliran kognitivisme, belajar merupakan interaksi antara individu dan lingkungan, dan hal itu terjadi terus-menerus sepanjang hayat. Kognisi adalah suatu perabot dalam benak kita yang merupakan pusat penggerak berbagai aktivitas. Mengenali lingkungan, melihat berbagai masalah, menganalisis beragam masalah, mencari informasi baru, dan menarik kesimpulan, serta dan yang lainnya.
Selanjutnya yang ketiga yaitu mengutamakan aspek berpikir atau thinking dan proses mental yang berkaitan dengannya, misalnya ingatan atau memori. Nah, aliran kognitivisme memandang aktivitas belajar bukanlah sekedar persoalan stimulus dan respon yang bersifat mekanistik, tetapi lebih dari itu, aktivitas belajar dan pembelajaran juga melibatkan aktivitas mental yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Nah, menurut aliran kognitivisme ini, belajar adalah suatu proses mental yang aktif untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Untuk itu, perilaku yang tampak pada manusia tidak dapat diukur dan diamati tanpa melibatkan proses mental seperti motivasi, kesengajaan, keyakinan, dan sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu aplikasi teori kognitivisme. Nah, di mana aplikasi teori belajar kognitivisme ini dalam pembelajaran yaitu guru harus memahami bahwa siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar belajar menggunakan benda-benda konkret, lalu keaktifan siswa sangat dipentingkan. Nah, guru di sini menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Nah, guru harus menciptakan pembelajaran yang bermakna, serta memperhatikan perbedaan individual siswa untuk mencapai keberhasilan siswa. Oke, setelah mendengar penjelasan mengenai teori kognitivisme ini tadi, adapun kelebihan dan kekurangan dari teori kognitivisme. Kelebihannya yaitu yang pertama dapat meningkatkan motivasi, lalu yang kedua dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah, yang ketiga yaitu dapat membantu guru untuk mengenal siswa secara individu sehingga dapat mengembangkan kemampuan siswa, lalu yang keempat dapat melihat tingkat perkembangan kognitif manusia mulai dari bayi hingga dewasa, sehingga memudahkan untuk memilih pelajaran yang tepat bagi anak di usia tertentu. Lalu yang terakhir yang kelima yaitu dapat mempelajari materi pembelajaran yang rumit untuk memecahkan dan untuk menciptakan kreasi atau ide baru. Selanjutnya yaitu kekurangan dari teori kognitivisme ini sendiri. Yang pertama, teori ini dianggap dekat dengan psikologi belajar daripada teori belajar, sehingga dalam proses belajar menjadi tidak mudah. Lalu yang kedua, teori ini dianggap sulit dipraktekkan secara murni karena seringkali merasa bingung untuk memahami unsur-unsur kognitif menjadi bagian-bagian yang jelas. Dan yang terakhir yaitu teori ini tidak tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Nah, teori ini karena sulit dipraktekkan khususnya di tingkat lanjut. Baik, selanjutnya teori konstruktivisme yang dikembangkan oleh Tumardi Sopingi tahun 2013. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran konseptual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Sedangkan menurut Ahmad dan Aupriano tahun 1991, konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam pikiran manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi teori belajar konstruktivisme. Aplikasi konstruktivisme dalam pendidikan dan pengajaran terutama bagi siswa sekolah dasar yang dapat langsung diterapkan di kelas adalah 1. Pendidik dapat mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. 2. Pendidik dapat mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada pembelajar untuk merespon. 3. Mendorong pembelajar atau siswa berpikir dalam tingkatan tinggi sesuai dengan perkembangannya. 4. Siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. 5. Pembelajar terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. 6. Pendidik atau guru memberikan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Nah, setelah mendengar penjelasan teori konstruktivisme, terdapat kelebihan dan kekurangan dari teori konstruktivisme. Adapun kelebihan, yang pertama, melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Kedua, menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif.
Ketiga, melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. Keempat, menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa karena memiliki kebanggaan dapat menemukan sendiri konsep yang sedang dipelajari dan siswa juga merasa bangga dengan hasil temuannya. Kelima, melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Adapun kekurangan dari teori belajar konstruktivisme, yang pertama, sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Kedua, dalam penerapan teori-teori belajar konstruktivisme, guru harus memiliki kreativitas dalam merencanakan pelajaran dan memilih atau menggunakan media. Guru yang malas dan tidak mau berkembang akan sulit menerapkan teori belajar konstruktivisme. Nah, itu tadi penjelasan mengenai konsep belajar dan teori belajar. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.